Kasus emas palsu dari PT Antam. Apakah emasnya palsu? Mungkin bercampur sama kuningan? Atau bercampur sama tembaga? Atau mungkin bercampur sama kunyit? Atau mungkin yang kuning-kuning lainnya? Bukan begitu. Emas yang kita terima atau kita beli dari PT Antam, itu emasnya kadarnya asli. Jadi kasusnya ini hanya tentang lisensi, yaitu oknum yang ada di dalamnya itu bermain dalam tata kelolanya. Dia mengambil emas murni dari pihak lain dan dia setempel dengan PT Antam. Dari PT Antam tapi hanya lisensi aja. Jadi mereka mainkan lisensi sehingga menyebabkan pasaran pada PT Antam itu anjlok sehingga menyebabkan kerugian negara. Yang seharusnya pendapatan itu masuk kepada negara, tapi hanya beredar di kalangan mereka atau oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Jadi begitu. Jadi jangan khawatir. Karena seandainya emas palsu pun, seandainya tidak diperdagangkan, itu tidak masalah. Branded dirilah yang menyebabkan emas itu asli atau palsu, tapi jangan diperdagangkan. Contohnya, seseorang yang mungkin di bawah garis kemiskinan, di bawah rata-rata orang mampu, saat dia membeli emas, bisa menabung membeli emas, pasti pandangan miring orang itu akan menganggap bahwa itu pasti emasnya palsu. Lain halnya dengan seseorang yang mempunyai branded diri sebagai orang kaya, walaupun dia pakai emas palsu, emasnya mungkin bercampur sedikit atau tidak murni 22 karat, anggapan orang pasti bahwa dia akan memakai barang yang asli. Jadi masalah hukumnya itu seandainya diperjualbelikan emas yang tidak asli menjadi asli, itu terkena pelanggaran hukum. Tapi kalau hanya dipakai untuk dirinya sendiri, saya kira tidak ada masalah. Karena kuningan pun bisa kita pakai. Jadi jangan ragu beri emas atau jangan was-was emas kita ini palsu selama sekian tahun. Bukan begitu.